Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya. Dan untuk perjumpaan kita kali ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya kawan-kawan ya. Dan kebetulan untuk perjumpaan kita kali ini saya masih ditemani dengan Pak Faizin ya Mas ya. Dan kebetulan kita masih selalu bersama ini ya Mas ya, kemanapun kita berjalan ini masih jadi sehati nih. Kita selalu sehati ya Mas ya. Tapi bukan sehati yang lain ya. Ya kita sependapat lah intinya kan gitu kira-kira. Dan yang pasti untuk kita kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan apa Mas tadi Mas? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri pelatih berkualitas. Ciri-ciri pelatih berkualitas yang membuat orang latihan cepat bisa ya. Kira-kira seperti itu. Ciri-cirinya apa Mas? Kira-kira Mas? Ciri-cirinya yang menonjolnya itu apa? Yang menonjolnya yang itu gampang ditebak. Yang gampang ditebak itu dia udah ditanya aja sih sebenarnya ya. Ditanya apa nih Mas? Ditanya belajar mobil itu. Nah, ciri-cirinya untuk pelatih yang benar-benar apa namanya, benar-benar pelatih ya Mas ya. Nah itu biasanya dia punya semacam sertifikat ya. Sertifikat ya. Bukan etikat ya. Bukan etikat yang kecil itu bukan, tapi sertifikat. Sertifikat gede. Nah sertifikat itu sendiri biasanya dikeluarkan oleh di mana diklat dia dijalanin ya, bener kan Mas? Di mana dia diklatnya. Nah itu yang ngeluarin. Terus sertifikat itu gede, bukan dari tempat kursus ya. Kalau tempat kursus itu namanya etikat ya. Itu mah gampang bikinnya, bener nggak? Bikin tinggal cetak aja. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu nggak susah. Kira-kira seperti itu. Itu untuk pelatih yang bener-bener biasa. Coba tanyain aja ya Mas. Tanyain aja iseng-iseng gitu ya. Ini pelatihnya resmi nggak nih gitu misalnya tanyain. Misalnya teman-teman kursus, nanti tanyain aja ini pelatihnya resmi nggak? Gitu di kantornya. Tanyain aja langsung ke pelatihnya. Ya, pelatihnya bisa langsung sama pendaftarannya juga bisa. Tapi lebih ininya ke langsung ke pelatihnya. Tanyain aja punya sertifikat nggak gitu kan? Tanyain aja. Kalau dia bisa jawab ada, harusnya bisa ngeluarin. Minimal deh foto atau gimana ya. Tapi foto asli ya harusnya ya. Kalau sertifikat itu soalnya ya harus ada, harus punya gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga kalau dia nggak punya paling nanti banyak alasan belum jadi misalnya atau gimana kira-kira seperti itu. Kalau kita nggak tanya, simpel aja sih untuk mengetahui instruktur itu yang benar-benar udah mengikuti tes atau mengikuti sekolah mengemudi. Sekolah menjadi jadi pelatih maksudnya. Maksudnya sekolah jadi pelatih gitu ya. Jadi karena pelatih itu harus sekolah dulu paling nggak di karantina. Minimal itu seminggu. Nggak ada Mas, lebih Mas sekarang Mas. Tapi ya tergantung si yang ikut ya, yang ikut yang pesertanya. Kalau pelatihnya kalau dia cepat nangkep ya mungkin lebih cepat. Kalau yang lama ya lama. Bisa berbulan-bulan ya. Dulu ada berapa itu ya. Sebulan setengah ada sampai 2 bulan baru dapat apa namanya sertifikatnya ya, tapi setelah beberapa tes. Nah terus ciri-ciri berikutnya adalah pelatih memang sabar itu setiap pelatih memang dituntut untuk sabar, diajarkan untuk sabar dalam menangani orang latihan ya memang benar. Kalau menurut saya logikanya pun kalau memang pelatih nggak sabar ya mau ngapain gitu loh. Namanya orang latihan kan emang nggak bisa, emang dia pengen bisa, betul nggak Mas? Iya. Tapi kalau marah-marah ya mungkin ada hal lain ya. Mungkin pertama karakter orangnya, kedua mungkin belum ngopi atau gimana. Itu bisa kadang ya. Apa mungkin kalau yang masih muda habis putus cinta ya Mas? Aduh itu yang kadang bikin kacau semua itu ya. Tapi enggak sih kalau kita profesional ya. Kalau ya itu kembali lagi ke pelatih ya, masalah bahas pelatih. Kalau pelatih itu kalau kita nggak nanya bisa dilihat dari tutur kata dan pembicaraan. Betul. Masuk mobil pasti diperkenalkan. Betul. Seperti hal kecil itu apa namanya? Memakai seatbelt itu bisa. Terus pengenalan satu persatu. Betul. Jadi misalnya pertama kali kita daftar kursus ya, nah itu nggak langsung misalnya daftar kursus terus pertama kali latihan, jam latihan yang pertama itu masuk mobil nggak langsung kasih kunci langsung jalan. Nggak bakal dikasih kunci. Kalau yang benar-benar pelatih nggak bakal dikasih kunci. Paling kalau dikasih kunci karena tempatnya panas dinyalain doang biar AC-nya nyala. Tapi kalau diajak jalan enggak. Ya, pasti dijelasin dulu. Ya minimal 5 menit. Minimal 5 menit, 10 menit ya, sampai 20 menit tergantung penjelasannya. Ya. Berapa lama ya. Termasuk gigi, setir. Nah, juga
juga apa namanya semuanya dijelasin, dijelasin ya. dulu, nggak asal jalan, terus ngeremnya mendadak nanti ketubruk dari belakang kan resiko. Sebenarnya itu hal-hal kecil itu yang jadinya timbulnya hal yang bahaya ya. Iya. Oke. Kadang kalau dipikir cuma sepele gitu kan, tapi juga kan betul. Dan yang pasti untuk pertanyaan tadi sudah kita jawab ya Mas Faidin ya. Berarti ada tambahan lagi Mas? Udah cukup segitu aja, nanti bisa kalau kurang jelasnya lagi komen nanti kita bikinin lagi ya. Siap. Berarti kalau gitu sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya Mas ya. Yang pasti untuk kawan-kawan terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.